Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Suatu hari, pendeta-pendeta Yahudi berkumpul di Baitul Midras. Begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah. Sebelum Rasulullah tiba, ada seorang laki-laki yang telah menikah, telah berzina dengan seorang wanita Yahudi yang telah menikah pula. Mereka berkata, "Bawalah pria dan wanita ini kepada Muhammad, lalu tanyakan kepadanya apa hukuman atas mereka berdua, dan beri dia hak untuk mengadilinya. Jika ia menjatuhkan hukuman cambuk dengan tali kepadanya seperti kalian, pasti dia seorang raja dan ikutilah dia. Namun apabila dia menjatuhkan hukuman rajam kepada mereka, pastilah dia seorang nabi. Maka jagalah apa yang ada pada kalian agar tidak direbut olehnya." Mereka lalu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, orang ini telah menikah kemudian berzina dengan wanita ini yang telah menikah pula. Adililah mereka berdua dan kami memberikan hak sepenuhnya kepadamu untuk mengadili mereka." Rasulullah SAW berjalan hingga tiba di tempat pendeta-pendeta mereka di Baitul Midras. Beliau bersabda, "Wahai orang-orang Yahudi, datangkan kepadaku ulama kalian." Mereka lalu mengirimkan Abdullah bin Syuriah kepada Rasulullah SAW. Beberapa orang dari Bani Khuraizah berkata bahwa selain mendatangkan Abdullah bin Syuriah kepada Rasulullah SAW, mereka juga mendatangkan Abu Yasir bin Akhtab dan Wahab bin Yahuza. Pendeta-pendeta Yahudi berkata, "Merekalah ulama kami." Rasulullah SAW bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang masalah tersebut, sampai perkaranya menjadi jelas hingga akhirnya mereka berkata tentang Abdullah bin Syuriah, "Orang ini lebih mengerti tentang Taurat daripada ulama-ulama kami yang lain." Setelah itu Rasulullah SAW duduk berdua bersama dengan Abdullah bin Syuriah. Abdullah bin Syuriah adalah orang paling dalam ilmunya di antara ulama-ulama Yahudi. Rasulullah SAW menyelidik Abdullah bin Syuriah dengan beberapa pertanyaan menukik. "Wahai anak Syuriah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah dan dengan hari-hari Allah yang ada di Bani Israel. Tidakkah engkau paham bahwa Allah menetapkan hukuman rajam bagi seorang muhsan atau lelaki atau perempuan yang telah menikah yang berzina di dalam Taurat?" Abdullah bin Syuriah menjawab, "Benar demi Allah, memang demikian. Ketahuilah wahai Abu Al-Qasim, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah tahu bahwa engkau adalah nabi yang diutus. Hanya saja mereka dengki padamu." Lalu Rasulullah SAW keluar dan memerintahkan agar kedua orang yang berbuat zina tersebut dirajam di depan pintu masjid beliau di Bani Ghanam bin Malik bin An-Najjar. Sesudah peristiwa ini Abdullah bin Syuriah kafir, namun tidak mengingkari kenabian Rasulullah SAW. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya tentang orang-orang Yahudi tersebut. "Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Yakni mereka mengutus orang yang mereka utus di antara mereka, dan mereka mengingkari, dan mereka menyuruh mereka dengan apa yang mereka suruhkan, dengan mengubah hukum dari yang sebenarnya." Kemudian Allah berfirman, "Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, yakni rajam, maka berhati-hatilah." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 41. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pelaksanaan hukuman rajam kepada kedua pelaku zina tersebut.
Lalu mereka berdua dirajam di depan masjid beliau. Ketika laki-laki Yahudi tersebut mulai mendapatkan lemparan batu, ia berdiri menuju wanita yang pernah berzina dengannya, kemudian menelungkupinya untuk melindunginya, hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. Demikianlah satu hal yang Allah Azza wa Jalla lakukan bagi Rasul-Nya dengan melaksanakan hukuman zina terhadap kedua orang tersebut. Pada saat orang-orang Yahudi menyerahkan putusan hukum mereka berdua kepada Rasulullah SAW, beliau menyeru kepada Taurat, dan salah seorang dari pendeta mereka duduk membaca Taurat sambil menutup ayat tentang hukuman rajam dengan tangannya. Kemudian Abdullah bin Salam memukul tangan pendeta tadi. Abdullah bin Salam berkata, "Wahai Rasulullah, inilah ayat tentang hukuman rajam," namun ia menolak membacakannya padamu. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Sungguh celaka kalian, wahai orang-orang Yahudi, mengapa kalian meninggalkan hukum Allah, padahal itu berada di tangan kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, awalnya hukuman rajam diperlakukan pada kami, hingga pada suatu hari, orang Muhsan yang berasal dari keluarga istana dan kalangan terhormat berbuat zina, raja melarang pemberlakuan hukuman rajam terhadapnya. Kemudian ada seorang berzina sesudah keluarga istana tersebut. Raja bermaksud merajamnya. Hanya saja orang-orang Yahudi berkata, 'Demi Allah, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Apabila engkau mau merajam orang ini, maka hendaknya engkau juga merajam orang dari keluarga istana yang berzina.' Selesai mengatakan itu kepada rajanya, mereka menyelenggarakan rapat. Dengan hasil kesepakatan, mengganti hukuman rajam dengan hukuman cambuk, dan mereka meninggalkan hukuman rajam dan penerapannya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika demikian, maka akulah orang yang pertama kali menghidupkan hukum Allah dan kitabnya, serta penerapannya." Rasulullah SAW meminta keduanya dihukum rajam di depan masjid beliau. Abdullah bin Umar berkata, "Aku ikut serta merajam kedua orang pezina tersebut." Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.